ya saya sepakat bahwa bagaimana kemudian memang di mengevaluasi juga harus tepat dia, tidak bisa soal yang itu sama generalisir, nggak bisa demikian ya. Yang kedua, UN itu janganlah kemudian menjadi salah satu dasar untuk menentukan kelulusan. Itu yang kita coba ini. Tapi karena ada kombinasi sebenarnya, ada 60% dari nilai sekolah dan juga 40% nilai ujian ya. Betul. Tapi sekali lagi yang ingin kita angkat bahwa itu hanya sebatas melakukan ujian terhadap kemampuan intelektual, ya kan? Padahal kita sangat concern dengan pendidikan karakter tadi. Ada saja anak-anak yang males bukan main ya, batatnya bukan main ya, tapi karena dia mampu menjawab dia lulus juga. Tapi sebaliknya ada orang yang dia nggak begitu suka dengan matematik mungkin ya, kenapa? Karena dia punya naluri yang lain, ya hobi yang lain. Sekalipun dia pinter sekali, sekalipun dia tapi tetap nggak lulus karena nilainya di bawah 5,5 tadi. Ini yang harus kita bisa melihat dengan wise, dengan bijak. Saya pikir bahwa saat ini menjadi sebuah hasil evaluasi akhir, makanya harus komprehensif tadi. Karena kita tujuan pendidikan kita bukan hanya mendidik orang yang mampu, punya intelektual tinggi, tidak, tapi juga punya afektif, punya karakter yang bagus, akhlak yang bagus. Nah, makanya komponen akhlak itu harus coba didekati sehingga ada penilaiannya. Nah, kalau dilihat poin kita yang kita dorongin 6 poin ini, semuanya itu bagaimana mendorong pembiasaan sebenarnya. Ini yang kurang di kita, bahwa sering kali orang memahami pendidikan itu hanya sebatas apa yang diajarkan dalam kelas oleh guru. Tapi pembiasaan tadi itu ya, HP, hari ini kan HP bukan hanya sekedar alat komunikasi, tapi menjadi status sosial. HP saya lebih tinggi daripada yang lain, itu kan status sosial buat saya, ya kan? Itu yang kalau kita biarkan ini ada semacam kompetisi dari kesenjangan sosial ya. Iya, kompetisi dari hal materialis tadi. Jadi orang nggak bangga lagi dengan kesederhanaan. Dia melihat orang HP-nya merek apa, seri berapa dia, ya kan, itu kan terjadi. Baik, dan kembali ke pertanyaan saya sebelumnya, apakah memang sudah diterapkan atau ini hanya hal yang ingin menguatkan kembali ini, Pak Mustadir? Ada beberapa sekolah yang sudah menerapkan ini. Tapi saat kemudian di sekolah A diterapkan, di sekolah B tidak, dia kan menjadi ketimpangan ini, kecemburuan dia. Maka kita buat menyeluruh sehingga semua level harus menerapkan ini. Yang kedua, kita ingin melibatkan semua komponen masyarakat. Makanya seruan ini kita sampaikan kepada Kapolsek, Kodim juga, di Koramil juga. Dan bagaimana respon dari mereka ini? Apakah positif atau memang ada hal-hal lainnya yang disampaikan? Terhadap sebuah kebijakan pasti ada pro dan kontra pasti, ya. Tapi lebih banyak yang mendukung karena mereka juga merasakan bahwa kondisi masyarakat kita itu seperti inilah adanya. Seperti ini adanya ya. Jadi mereka mengharap banyak. Cuma masalahnya sekarang tidak ada yang ngatur seperti tadi itu. Ada anak-anak yang berhari-hari bisa 2-3 hari nggak pulang, mereka itu nginep di warnet, game online. Itu terjadi. Nah, tapi kan tidak ada sebuah kanun pun, peraturan pun yang mendalang ini. Warung kopi di sekarang nih. Warung kopi 24 jam sekarang kita ini. Siapa pesertanya? Ada mahasiswa, ada siswa. Jadi segala kalangan di situ. Segala kalangan yang terjadi di situ. Nah, itu yang harus kita dorong, pembiasaan tadi ya, pembiasaan agar mereka disiplin dengan waktu, taat peraturan, kemudian juga tahu urgensinya, ini penting, ini nggak penting, kan? Jadi memang langkah pembiasaan itu sangat penting diterapkan baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan ada banyak anak-anak sekarang, mereka rela tidak jajan demi bisa main